Di Indonesia, ada tempat-tempat misterius yang diyakini sebagai kerajaan gaib. Kota tak kasat mata, istana tersembunyi di gunung, hingga dunia lain di dasar laut. Banyak orang mengaku pernah melihatnya, dan beberapa bahkan menghilang tanpa jejak. Di Sulawesi, ada sebuah kota gaib bernama Uwentira yang konon lebih maju dari dunia manusia. Di Gunung Salak, banyak pendaki dan pesawat yang hilang tanpa alasan jelas, diduga masuk ke istana siluman. Dan di pantai selatan, legenda Nyai Roro Kidul masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Apakah semua ini hanya mitos? Ataukah kita sebenarnya hidup berdampingan dengan dunia lain yang tak kasat mata? Tonton video ini sampai habis, dan temukan jawabannya. Bagian 1, Misteri Kerajaan Gaib di Nusantara. Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya, sejarah, dan juga mitos-mitos mistis yang masih dipercaya hingga kini. Salah satu kisah yang paling menarik adalah tentang kerajaan gaib, tempat misterius yang konon berdiri di antara dunia manusia dan alam lain. Banyak orang percaya bahwa kerajaan ini benar-benar ada, meskipun tak kasat mata bagi sebagian besar manusia. Sejak zaman dahulu, masyarakat di berbagai daerah memiliki kisah tentang kerajaan-kerajaan tak terlihat ini. Konon, kerajaan gaib memiliki sistem pemerintahan sendiri, istana megah yang tak bisa dilihat dengan mata biasa, bahkan peradaban yang lebih maju dari dunia manusia. Tidak sedikit orang yang mengaku pernah tersesat dan tiba-tiba masuk ke dalamnya. Mereka melihat bangunan megah, orang-orang dengan pakaian berbeda dari manusia biasa, dan suasana yang terasa nyata namun aneh. Beberapa kisah bahkan menyebutkan bahwa waktu di kerajaan gaib berjalan berbeda. Ada yang merasa hanya menghabiskan beberapa jam di sana, tapi ketika kembali ke dunia manusia, ternyata sudah berhari-hari berlalu. Sebaliknya, ada pula yang merasa tinggal bertahun-tahun di sana, tetapi saat kembali ke dunia manusia, ternyata baru beberapa menit berlalu. Kerajaan gaib di Indonesia tersebar di berbagai daerah, dengan cerita yang berbeda-beda. Beberapa yang paling terkenal antara lain, Kerajaan Uwentira di Sulawesi Tengah, yang dipercaya sebagai kota tak kasat mata dengan gerbang berwarna kuning. Konon, hanya orang-orang terpilih yang bisa melihatnya. Istana siluman di Gunung Salak, tempat yang disebut-sebut sebagai alasan banyaknya kecelakaan pesawat di sana. Banyak yang percaya ada kekuatan mistis yang menjaga gunung tersebut. Kerajaan Laut Selatan, yang diperintah oleh Nyai Roro Kidul dan diyakini memiliki hubungan erat dengan dunia manusia, terutama para penguasa di Tanah Jawa. Mitos-mitos ini bukan hanya cerita kosong. Banyak saksi mata yang mengaku mengalami kejadian aneh, mulai dari melihat bangunan megah di tengah hutan, mendengar suara-suara misterius, hingga tiba-tiba kehilangan kesadaran dan merasa dibawa ke tempat asing. Apakah ini hanya ilusi dan kepercayaan turun-temurun? Ataukah memang ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan kita, tetapi hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu? Bagian 2, Uwentira, Kota tak kasat mata di Sulawesi. Di Sulawesi Tengah, terdapat sebuah legenda tentang kerajaan Uwentira, sebuah kota gaib yang dipercaya masih ada hingga sekarang. Uwentira disebut sebagai kota tak kasat mata yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu atau mereka yang diizinkan untuk masuk. Konon, gerbang masuk ke kerajaan ini berada di sebuah lokasi di dekat kota Palu. Tempat tersebut ditandai dengan gerbang berwarna kuning yang dikenal oleh masyarakat sekitar. Meski terlihat biasa bagi kebanyakan orang, beberapa orang mengaku pernah melihat istana megah di balik gerbang ini, dengan jalanan luas dan suasana yang berbeda dari dunia manusia. Kesaksian orang-orang yang mengaku pernah masuk Uwentira. Ada yang mengaku sedang berjalan melewati area tersebut, lalu tiba-tiba melihat sebuah kota besar dengan bangunan megah dan jalan yang bersih. Namun, setelah berkedip atau menoleh ke belakang, semuanya kembali seperti semula, hanya hutan belantara. Beberapa orang lain bercerita bahwa mereka tiba-tiba merasa hilang kesadaran, lalu saat sadar kembali, mereka berada di tempat yang asing. Mereka melihat banyak orang dengan pakaian kerajaan, berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Bahkan, ada cerita tentang seorang pria yang menghilang selama berhari-hari, lalu kembali ke rumah dalam keadaan bingung. Ia mengaku diajak masuk ke Uwentira dan hidup di sana selama bertahun-tahun, tetapi bagi keluarganya,
ia hanya hilang beberapa hari saja. Masyarakat percaya bahwa kerajaan ini dihuni oleh makhluk gaib yang sangat kuat, bahkan konon memiliki teknologi yang jauh lebih maju dibanding manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa Uwentira adalah kerajaan jin yang hidup berdampingan dengan manusia, tetapi berada di dimensi yang berbeda. Hingga saat ini, banyak orang yang penasaran dan mencoba mencari kerajaan ini. Namun, tidak semua orang bisa melihatnya, dan mereka yang mencoba masuk tanpa izin sering mengalami kejadian aneh seperti tiba-tiba jatuh sakit, tersesat, atau mengalami gangguan psikologis. Apakah Uwentira benar-benar ada, ataukah ini hanya mitos yang terus berkembang dari generasi ke generasi? Bagian 3, Istana Siluman Gunung Salak. Gunung Salak di Jawa Barat adalah salah satu gunung paling misterius di Indonesia. Meskipun tidak setinggi gunung-gunung lain, Gunung Salak dikenal sebagai tempat yang angker dan berbahaya. Banyak pendaki yang tersesat tanpa jejak, pesawat yang jatuh secara misterius, serta kejadian-kejadian aneh lainnya. Beberapa orang percaya bahwa di dalam Gunung Salak terdapat kerajaan gaib yang dikenal sebagai Istana Siluman. Kecelakaan pesawat yang misterius. Salah satu bukti yang sering dikaitkan dengan keberadaan istana gaib ini adalah banyaknya kecelakaan pesawat di sekitar Gunung Salak. Salah satu kasus paling terkenal adalah jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 pada tahun 2012. Pesawat canggih buatan Rusia ini jatuh secara tiba-tiba di lereng Gunung Salak saat melakukan uji coba penerbangan. Yang membuat kejadian ini semakin aneh adalah, sebelum pesawat jatuh, tidak ada tanda-tanda kerusakan teknis atau cuaca buruk. Beberapa orang percaya bahwa pesawat ini tersesat ke dalam dimensi lain atau bahkan memasuki wilayah kerajaan gaib di Gunung Salak. Kesaksian pendaki yang melihat kota gaib. Tak hanya pesawat, banyak pendaki yang mengalami kejadian aneh saat menjelajahi Gunung Salak. Beberapa di antaranya melaporkan bahwa mereka melihat bangunan besar seperti istana di dalam hutan, lengkap dengan jalanan luas dan cahaya yang bersinar di malam hari. Ada kisah dari seorang pendaki yang pernah tersesat selama berhari-hari. Saat akhirnya ditemukan, ia bercerita bahwa ia tidak sedang berada di hutan, melainkan di sebuah kota besar dengan banyak orang berpakaian kerajaan. Ia mengaku diberi makan dan diajak berbincang oleh penghuni kota tersebut. Namun, saat ia terbangun, ia sudah berada di tengah hutan tanpa jejak tempat yang sebelumnya ia lihat. Larangan dan mitos di Gunung Salak. Gunung Salak juga dikenal memiliki banyak larangan dan mitos yang dipercaya bisa membuat seseorang tersesat ke alam gaib, di antaranya. Dilarang berkata kasar atau sombong saat mendaki, karena bisa membuat makhluk halus marah. Jangan mendaki sendirian, karena banyak kasus pendaki yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Hindari membawa benda berwarna hijau, karena dipercaya bisa menarik perhatian penghuni kerajaan gaib. Banyak orang percaya bahwa Istana Siluman Gunung Salak adalah bagian dari dunia lain yang hidup berdampingan dengan manusia. Namun, tidak semua orang bisa melihatnya, dan mereka yang pernah masuk ke sana seringkali kembali dengan cerita yang sulit dipercaya. Apakah kerajaan ini benar-benar ada, ataukah ini hanya mitos yang berkembang dari generasi ke generasi? Bagian 4, Nyai Roro Kidul dan Kerajaan Laut Selatan. Di antara semua legenda kerajaan gaib di Indonesia, mungkin yang paling terkenal adalah Kerajaan Laut Selatan, yang dikaitkan dengan sosok mistis Nyai Roro Kidul. Konon, ia adalah penguasa pantai selatan Jawa, yang memiliki istana megah di dasar laut. Banyak orang percaya bahwa kerajaan ini benar-benar ada dan menjadi tempat bersemayamnya roh-roh gaib yang memiliki hubungan dengan dunia manusia. Siapa sebenarnya Nyai Roro Kidul? Legenda tentang Nyai Roro Kidul memiliki banyak versi. Salah satu kisah yang paling terkenal menyebutkan bahwa ia adalah seorang putri kerajaan yang dikutuk dan akhirnya menjadi penguasa Laut Selatan. Ada juga yang percaya bahwa ia adalah makhluk gaib sejak awal, yang memiliki kekuatan luar biasa untuk mengendalikan lautan dan gelombang besar. Banyak penguasa Jawa, terutama dari Kerajaan Mataram, konon memiliki hubungan spiritual dengan Nyai Roro Kidul. Sultan-Sultan Yogyakarta dan Surakarta dipercaya melakukan ritual khusus untuk menghormatinya. Bahkan, ada kamar khusus di Hotel Ina Samudra di Pelabuhan Ratu yang dikatakan sebagai tempat istirahat Nyai Roro Kidul saat ia berkunjung ke dunia manusia.
Mitos larangan memakai baju hijau. Salah satu mitos paling terkenal tentang Nyai Roro Kidul adalah larangan memakai pakaian berwarna hijau saat berada di pantai selatan. Konon, warna hijau adalah warna kesukaan sang ratu, dan siapapun yang mengenakannya bisa dipanggil untuk masuk ke kerajaannya di dasar laut. Beberapa saksi mata mengaku pernah melihat seseorang tiba-tiba terseret ombak tanpa sebab yang jelas, meskipun sebelumnya air laut tenang. Kejadian seperti ini membuat banyak orang percaya bahwa Nyai Roro Kidul memang memilih orang-orang tertentu untuk dibawa ke kerajaannya. Kesaksian orang yang mengaku pernah masuk ke kerajaan Laut Selatan. Ada beberapa orang yang mengaku pernah masuk ke dunia Nyai Roro Kidul. Mereka bercerita bahwa mereka melihat istana megah di dasar laut, dengan pilar-pilar emas dan cahaya berwarna hijau kebiruan. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah dari seorang nelayan yang hilang selama beberapa hari. Saat ia kembali, ia mengaku bahwa ia dibawa ke istana Nyai Roro Kidul dan melihat banyak orang yang tampak seperti manusia biasa, tetapi mereka bukan manusia. Beberapa di antaranya adalah jiwa-jiwa yang sudah meninggal tetapi masih tinggal di kerajaan tersebut. Apakah kerajaan Laut Selatan benar-benar ada? Beberapa teori mencoba menjelaskan fenomena ini secara ilmiah. Beberapa orang percaya bahwa ombak besar di pantai selatan memang lebih berbahaya dibandingkan pantai lainnya, sehingga banyak wisatawan yang terseret tanpa sadar. Namun, ada juga yang percaya bahwa dunia gaib memang nyata dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Kepercayaan tentang Nyai Roro Kidul dan kerajaannya masih sangat kuat hingga kini. Apakah ini hanya legenda? Ataukah memang ada dunia lain yang berdampingan dengan kita, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan dirinya? Bagian 5, apakah kerajaan gaib itu nyata? Setelah membahas berbagai kerajaan gaib di Indonesia, pertanyaan terbesar yang muncul adalah, apakah kerajaan-kerajaan ini benar-benar ada, atau hanya sekadar mitos? Banyak orang percaya bahwa dunia gaib memang nyata, tetapi eksistensinya tidak bisa dibuktikan dengan cara biasa. Beberapa orang mengaku pernah melihat dan bahkan berinteraksi dengan makhluk dari kerajaan-kerajaan tersebut, sementara yang lain menganggap ini hanyalah hasil dari imajinasi atau kepercayaan turun-temurun. Pendekatan ilmiah, fenomena psikologis atau realitas gaib. Dari sudut pandang ilmiah, ada beberapa penjelasan yang bisa diberikan terkait fenomena ini. Halusinasi dan kondisi psikologis. Beberapa orang yang mengaku melihat dunia lain bisa jadi mengalami halusinasi atau efek psikologis tertentu. Faktor kelelahan, dehidrasi, atau ketakutan ekstrim saat berada di tempat angker bisa mempengaruhi persepsi seseorang. Dimensi lain dan ilmu fisika. Beberapa teori fisika modern, seperti teori dimensi paralel, membuka kemungkinan adanya dunia lain yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Mungkin, kerajaan-kerajaan gaib ini memang ada tetapi hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu atau dalam kondisi tertentu. Medan magnet dan gelombang frekuensi. Beberapa lokasi yang dianggap angker memiliki medan magnet tinggi yang bisa mempengaruhi otak manusia, menyebabkan perasaan tidak nyaman atau ilusi visual dan suara yang aneh. Pendekatan kepercayaan dan budaya. Di sisi lain, banyak masyarakat yang tetap meyakini keberadaan kerajaan gaib ini, bukan hanya karena cerita turun-temurun, tetapi juga karena banyaknya kesaksian dari orang-orang yang mengalami kejadian aneh. Bahkan, beberapa budaya dan tradisi lokal memiliki ritual khusus untuk berkomunikasi dengan penghuni kerajaan gaib tersebut. Kesimpulan, mitos atau realitas. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang bisa membuktikan atau menyangkal keberadaan kerajaan-kerajaan gaib ini. Yang jelas, cerita tentang kerajaan gaib telah menjadi bagian dari budaya Indonesia dan terus menarik perhatian banyak orang. Apakah kerajaan gaib ini benar-benar ada? Ataukah hanya ilusi yang diciptakan oleh kepercayaan dan imajinasi manusia? Jawabannya mungkin tergantung pada sudut pandang masing-masing orang. Bagi yang percaya, dunia ini lebih luas dari yang bisa dilihat oleh mata manusia. Bagi yang skeptis, semua ini hanyalah kisah yang berkembang dari generasi ke generasi. Namun, satu hal yang pasti, misteri tentang kerajaan gaib di Indonesia akan selalu hidup, selama masih ada orang yang percaya dan terus mencari kebenarannya.